Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih tim musik, silakan duduk semuanya. Terima kasih Sharon. Hari ini spesial, kita akan dilayani oleh Om Freddy. Siapa yang tidak kenal sama Om Freddy boleh angkat tangan? Oh, ada yang tidak kenal, oke. Kenapa kok Om Freddy yang melayani kita untuk spesial bahas tentang faithfulness atau kesetiaan? Karena Om Freddy banyak pelayanannya di marriage, MOU, Moment of Unity, tentang orang yang sudah menikah, which is dalam sebuah komitmen itu perlu apa namanya? Kesetiaan. Terus kita juga tahu bagaimana Om Freddy setia sama pekerjaannya dulu dari kecil, pekerjaan kecil sampai sekarang Tuhan kasih berkat, Tuhan percayain Om Freddy macam-macam. Semua yang siap terima firman Tuhan boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita sambut Om Freddy. Makasih Natalia. Iya. Kita berdoa sekali lagi. Kami percaya bahwa Engkau ada saat ini. Dan kami rindu di dalam nama Yesus. Sungguh kami mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah. Mulai dari kami masa muda remaja ini. Di dalam nama Yesus, biar hati kami seperti tanah yang gembur. Sehingga firman-Mu tertanam, berakar, tertanam, berbuah, bertambah-tambah dan berbuah lebat, bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih, kami siap menjadi pelaku firman Allah di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya, ya, kalau ada yang belum kenal Om Freddy itu Om Freddy kasih ya. Ya, memang tidak lengkap, tapi Om Freddy rindu bisa menjadi pengetahuan. Kalian kalau mau tanya-tanya lagi ya bisa, silakan ya. Ya. Hari ini kita Om Freddy dapat tema ya, yaitu tentang buah roh, yaitu kesetiaan. Ya, tolong dilihatin. Saya bersyukur hari ini ya, terima kasih untuk Cik Natalia, Kak Natalia. Tadi Om Freddy itu sudah nyiapin buah, tak siapin buah sebelumnya aja loh. Buah, ya, sudah tak siapin, ada apel, di situ ada semek, kemudian ada jeruk, saya siapin. Sampai sini lupa buahnya tak bawa. Kenapa? Supaya kita ini mudeng, ngeh, paham, understand, ngerti gitu ya. Apa sih maksud Tuhan buah roh kesetiaan ini? Buah roh kesetiaan itu tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Itu kalau dilihat buahnya apa itu? Apel gitu ya. Apel apa manggis? Sapel lah gitu ya. Ya, kita harus tahu dulu, coba lihat Galatia 5, 22, 23. Ya, kita buka dulu Galatia 5 ayat 22, 23. Kita biar tahu semua apa yang Tuhan maksud sih. Ini kan ayatnya dapatnya di sini ya. Yuk, yang sudah dapat kita akan baca sama-sama. Udah? Lah itu ayatnya di depan. 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi adik-adik perlu tahu, teman-teman perlu tahu bahwa buah roh kesetiaan ini adalah salah satu dari buah roh. Ulangi bersama saya, buah roh. Buah roh, bukan buah-buah roh. Ya, beda antara buah roh dan buah-buah roh. Ada orang yang ngomong gini, aku sudah punya kesetiaan, tapi aku tidak punya kemurahan. Kita akan paham antara buah roh dan buah-buah roh dulu. Bedanya apa? Ya, buah roh itu artinya, ini dibeliin satu ini. Buah roh, ini coba gambar sebelumnya. Ya, buah roh itu artinya buahnya satu. Ya, di dalamnya ada apa tadi? Kasih. Ayo, kasih apa? Sukacita, kemudian damai sejahtera, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Di dalam satu buah ada 9 rasa.
Om Redi ulang. Bedanya buah roh dan buah roh. Yang Tuhan maksud ini adalah buah roh. Namanya apa? Buah roh. Dalam satu buah itu ada berapa rasa? 9. Tadi 9 rasa itu, ya. Buah-buah roh ini buah apa nih namanya, Nat? Itu Per ya. Ini buah-buah. Ada 2 buah. Itu 9 ya. Berarti buah ada yang per, ada yang jeruk, itu namanya buah-buah. Bedanya apa, Om? Antara buah roh dan buah-buah roh. Ada yang bisa bantu? Apa sayang? Kamu? Iya, kamu. Apa namanya, siapa kamu? Sherlyn. Apa Sherlyn? Bedanya buah roh dan buah-buah roh itu apa? Buah roh itu ada. Kalau buah roh satu, isinya yang rasanya banyak. Kalau buah-buah roh, buahnya 9 buah-buah. Bedanya gini, kalau kita tahu ada 9 ya buah roh, berarti dalam satu buah, kalau kita minta sama Tuhan, apakah mungkin Tuhan kasih cuman 1? Di dalam ini berarti ada berapa dalam satu buah? 9. 9-nya itu Tuhan kasih. Ngerti dulu ya, ya. Ngerti dulu ya pandangannya ya. Jangan bilang ini, Om, aku ini punya sukacita, Om, damai sejahtera, tapi aku ini tidak lemah lembut, orangnya kasar. Itu bukan berarti kamu kasar. Berarti dalam dirimu, kamu kelemah lembutanmu belum matang. Om Redi ulang, kelemah lembutanmu belum apa? Buah itu ada yang manis, ada yang masem, kecut, betul ya? Belum matang. Kalau mangga yang matang namanya mangga ya. Tapi kalau mangga belum matang namanya apa? Perentil. Namanya apa? Kok belum itu sudah matang. Kalau belum matang namanya apa, Yong? Mango. Mango itu bahasa Inggris. Perentil ya, teman-teman ya. Pentil ya. Pokoknya itu maksudnya ya. Kalau mangga belum matang namanya perentil ya toh. Kalau matang namanya pelem lah, demikian juga. Jadi kalian tidak bisa ngomong gini. Oh, tiba-tiba kalian Tuhan gerakan untuk anak muda ini bergerak untuk mengasihi orang-orang yang mereka tidak punya tempat tinggal. Om, aku tidak punya kemurahan no. Koyong aku tidak punya kemurahan. Biar orang-orang yang punya kemurahan saja. Ya, semua kita ketika ada buah roh, semuanya ada. Setuju dulu ya. Tapi belum matang. Contoh, ada orang marah-marah. Sebetulnya dia tidak matang, kecut, belum bisa dinikmati orang lain. Buah yang kecut bisa dinikmati orang lain enggak? Enggak bisa. Tapi buah yang matang itu bisa dinikmati orang banyak. Ini matang. Nanti setelah ini dipotong-potong buat kalian. Kenapa? Bisa dinikmati. Tapi kalau buah yang belum matang bisa dinikmati enggak? Enggak bisa dinikmati. Kecut, Om, masem, Om. Betul enggak? Ngerti maksudnya ya? Nah, saat ini kita belajar salah satu yang memang sekarang ini jarang sekali dijumpai. Mengapa saya bersyukur kita kok dikasih judul bagus sekali, yaitu kesetiaan ya. Karena kesetiaan ini adalah di zaman yang serba instan ini. Om Redi katakan serba instan ini sesuatu yang orang itu mudah untuk berpindah. Orang itu mudah untuk berganti. Tidak faithfulness, tidak setia. Hari ini kita mau belajar bersama-sama setia kita sebagai murid Kristus. Bukan hanya setia di dalam pengikutan Kristus, tapi juga hubungan teman-teman dan juga nanti memilih pasangan hidup. Om Redi ini banyak melayani. Besok Om Redi melayani ke Surabaya, terus ke Malang, pasangan-pasangan. Banyak pasangan-pasangan yang namanya Kristen, bahkan maaf kata ada yang namanya pendeta,
gembala sidang, tidak setia hidupnya. Mereka mengingkari perjanjiannya. Hari ini kita belajar tentang hal ini, ya. Ya. Apa itu kesetiaan? Next. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, kesetiaan itu artinya apa? Keteguhan hati, apalagi? Ketaatan dalam persahabatan, perhambaan, dan kepatuhan. Jadi kesetiaan itu adalah patuh, taat. Dalam bahasa Yunaninya, next. Om Redi pingin kalian tahu juga ya, dalam bahasa Yunaninya itu yaitu pistis. Ulangi bersama Om Redi, pistis. Pistis itu apa itu di depan? Faithfulness itu iman, kepercayaan, dapat dipercaya. Bukan hanya soal setia kepada orang lain, tapi terlebih dulu kepada Tuhan. Jadi kesetiaan berarti, ayo tirukan Om Redi sama-sama. Kesetiaan berarti apa? Setia kepada Tuhan meskipun sulit. Terus setia kepada firman-Nya, setia dalam persahabatan, pelayanan, dan integritas. Hari-hari ini banyak orang nggak setia. Banyak orang di dalam pengikutan Tuhan nggak setia. Kenapa? Om Freddy beberapa waktu lalu melayani satu tempat yang namanya Toraja. Tahu Toraja enggak? Mana Toraja? Sana sedikit. Sebelahnya Sleman itu. Tahu Toraja ya? Toraja itu di daerah Sulawesi. Ya, Sulawesi itu ya. Yang bawah itu Makassar naik ke Toraja. Toraja itu 90% itu Kristen. Tapi hari-hari ini mereka banyak ditukar dengan uang, ditukar dengan kemewahan, ditukar dengan pasangan yang cantik, lalu dengan mudahnya mereka tidak setia kepada Tuhan. Dengan mudahnya mereka bisa beralih dari percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, mereka bisa beralih tidak percaya Yesus lagi. Orang yang dulunya setia, Toraja itu 90% harusnya Kristen. Tapi sekarang di sebelah selatan Toraja itu 60% yang Kristen. 90% yang sebelah utara. Selatannya, Om Redi kemarin ke sana, ke Makassar, ke Toraja, ke Palopo, banyak yang tidak setia lagi. Ditukar oleh apa tadi? Oleh duit, oleh pasangan. Ada orang cantik, tertarik, oh kamu mau ikut aku, kamu pindah kepercayaan. Ternyata hari-hari ini iblis pakai dengan cara-cara untuk, bahasa Om Freddy, mengkebiri kesetiaan, menghancurkan kesetiaan dengan cara-cara dunia. Ya toh, yang disodorkan apa? Tahta, harta, wanita. Mungkin ada adik ngomong, Om, kalau aku belum, Om, aku kan belum harta, tapi wanita. Ya toh? Sudah mulai pacaran belum? Nanti tiba-tiba ada yang deketi ini, noni-noni ini dideketi, ya toh? Halo, tuh orangnya ganteng, tampan, sweet-sweet gitu ya. Sweet-sweet. Kamu dideketi, lepek-lepek, biasanya kan gitu ya. Lepek-lepek, kemudian setelah lepek-lepek, mau nggak kamu merit sama aku? Oh mau, kamu harus pindah. Loh, itu terjadi loh di mana-mana. Betul ya? Jadi dengan cara seperti itu, oleh sebab itu kita mau belajar tentang kesetiaan. Setia kepada Tuhan meskipun sulit. Di Pekalongan, Om Freddy asal Pekalongan, waktu itu pulang Pekalongan, ada orang-orang di sana yang kehidupannya kurang, maaf ya, ini benar-benar terjadi, didatangi oleh orang-orang tertentu, dan mereka bisa pindah dari kepercayaan mereka, yang mengiring Yesus, tidak mengiring Tuhan lagi. Nah, bagaimana kalian terhadap Tuhan? Kita harus setia, ya setia sampai akhir. Nanti kita akan belajar sama-sama. Kita akan
taruh pondasi kita bersama-sama. Hari ini kita belajar tentang satu buah roh yang namanya kesetiaan. Coba dijawil kanan kirinya, kita harus setia. Halo? Coba ngomong kanan kirinya. Harus dia. Kok terpersonal ya Tom Freddy ya? Enggak ya, enggak terpersonal ya Tom Freddy ya. Ya, yang pertama, kesetiaan sebagai murid Kristus. Ya, kita adalah murid Kristus. Yuk dibaca yuk, Wahyu 2:10b. 2:3. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini firman Tuhan kalau Wahyu ini dituliskan oleh Yohanes. Jadi Tuhan katakan hendaklah engkau setia sampai mati. Karena ketika engkau setia, mengapa Tuhan katakan sampai mati? Banyak orang yang setia. Maaf, saya jalan-jalan boleh enggak? Boleh ya, tapi ada yang video. Banyak orang yang pertamanya cinta Tuhan, tapi di tengah-tengah jalan mereka enggak cinta Tuhan, tapi cinta uang. Enggak setia. Ternyata kesetiaan itu bisa ditukar oleh uang. Banyak orang-orang yang Om Fred dikenal, orang-orang hebat, tapi karena uang, duit, duit ya, duit karena uang, mereka jatuh. Karena wanita, mereka jatuh. Karena harta, mereka jatuh. Harta itu kan sama-sama ya. Juga ada juga karena pria kena pria. Loh, bisa loh. Ini Om Freddy perlu ngomong ya, kesetiaan ini bukan berarti kalian wanita, wah kalau dengan pria sekarang ini banyak juga loh. Iblis terang dengan model pria dengan pria. Betul, wanita dengan wanita. Kita harus sadar ini. Om Freddy belum menyampaikan ini ya, karena itu sudah mulai banyak loh. Di dunia itu sekarang ini ya, itu sudah 4,75% yang LGBTQR. Robert Liardon ini direkam. Itu Om Freddy itu sangat kagum sama dia. Dia waktu Om Freddy kecil suka baca bukunya. Bukunya tentang bagaimana umur 8 tahun dia diangkat ke surga. Pernah baca? Dia belajar tentang pahlawan-pahlawannya Tuhan. Kemudian belajar berkata tidak. Waduh, bukunya apa saja Om Freddy buku. Baca. Kenapa? Orang ini dipakai Tuhan luar biasa. Bayangkan 8 tahun ke surga, kayak yoyo aja ke surga, naik turun gitu. Kenapa? Dia ini orangnya cinta Tuhan. Kemudian diberkati Tuhan, dia tidak mau jatuh di wanita. Dia tidak mau jatuh di wanita. Sehingga semua stafnya, semua cowok semua. Dia berkeinginan, aku tidak mau jatuh di harta. Aku tidak mau jatuh di wanita dan tahta. Sayang, akhir hidupnya dia jatuh di tangan pria. Serius. Tapi saya bersyukur beberapa bulan lalu dia married ya. Coba nanti lihat dia mulai married, dibimbing oleh Billy Graham. Kenapa anak Tuhan yang luar biasa semacam ini bisa-bisanya jatuh? Hamba-hamba Tuhan, kalau saya sebut satu-satu, kalau kalian suka baca buku, ya kan? Saya dulu sedang baca buku si Ben Hinn, Good Morning Holy Spirit, ya, itu bukunya luar biasa. Jatuh karena wanita, hampir jatuh oleh juga duit. Puji Tuhan akhirnya dia kembali bertobat. Iblis berusaha untuk menghancurkan kesetiaan sebagai murid Kristus. Jadi pengikutanmu sama Tuhan ini tidak berhenti sampai engkau remaja, ini pemuda, enggak loh. Pengikutan kita ini sampai seumur hidup. Ada seorang, kebetulan berarti kan melayani suami istri. Ada suami-suami sama istrinya gitu ya. Dia bilang sama saya, Pak, saya mau setia sama istri seumur hidup. Nah dia waktu itu pernah jatuh dengan wanita lain. Bertobat Om Fred dilayani 2 tahun. Istrinya
berkata, aku belum percaya sama kamu. Saya bilang, tidak usah memikirkan istrimu percaya atau enggak, yang penting buktikan kamu seumur hidup bahwa kamu setia. 4 tahun dia marah. Kok istriku enggak percaya, Pak? Nanti kalau saya enggak setia lagi baru dia tahu rasa. Kesetiaan tidak diukur dari orang lain. Perhatikan. Kesetiaan tidak diukur dari orang lain. Contoh, kalian lihat, maaf ya, lihat Om Yong-yong, Ko Yong-yong panggilannya ya. Ko Yong-yong ini orang baik. Kalau kalian melihat Ko Yong-yong, suatu saat ketika dalam nama Yesus tidak pernah terjadi. Ini berikan contoh ya, kau berikan contoh. Ketika Ko Yong-yong tidak setia, dia suatu saat meninggalkan. Umpamanya, tiba-tiba kalian, apakah kalian tetap setia kepada Tuhan? Atau kalian, aduh, Ko Yong-yong aja gitu, berarti aku bisa tidak setia. Kesetiaan tidak diukur engkau memandang orang lain, tapi antara hubunganmu dengan siapa? Dengan Tuhan. Ngerti maksud saya ya? Ngerti ya? Jadi kesetiaan itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, tidak terpengaruh oleh orang lain. Next, yang kedua. Berarti memberikan gambaran yang kedua ya. Kedua, 3. Kesetiaan dalam komunitas. Kita baca di dalam Amsal 17 ayat 17. 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kesetiaan dalam komunitas ini penting sekali. Banyak orang mereka berkata, dia dulu baik sama aku Om, tapi sekarang sudah tidak baik lagi. Berarti aku sudah tidak baik sama dia. Jadi kesetiaan kita diukur oleh bagaimana dia melakukan sesuatu. Saya berikan satu statement. Jangan menjadi generasi yang ghosting saat masalah muncul. Tahu generasi yang ghosting? Tahu enggak ghosting itu tahu enggak? Tahu toh ya, kan anak muda ya. Komitmen dalam komunitas rohani adalah latihan kesetiaan. Belajar mendengarkan, mengampuni, dan berjalan bersama. Jadi apapun yang dilakukan teman tidak akan memengaruhi aku setia dalam komunitas. Om beri contoh. Yesus itu pernah dihianati oleh muridnya dalam komunitas. Yesus bersama dengan muridnya berapa? 12. Yesus pernah dihianati muridnya. Siapa namanya? Yudas itu meninggalkan. Ada satu muridnya tidak meninggalkan, Petrus. Ya, Petrus yang dikatakan ketika dia bertemu Yesus, ketika dia jadi murid Yesus, kalau dia katakan, aku tidak akan membiarkan kau ditangkap. Bahkan kalau ada orang yang menangkap kau, aku akan apa? Bunuh dia. Ketika ada orang yang lihat kemarin filmnya The Supper, ada, itu yang di telinganya yang diputus Petrus apa namanya? Malkus ya. Malkus itu Petrus akhirnya menyangkal. Bahkan firman Tuhan berkata dia karena anak kecil, dia juga menyangkal. Ketika Petrus menyangkal, ketika Yesus turun, Petrus waktu menyangkal dia wajahnya ketemu dengan Yesus. Perhatikan, Yesus tidak melihat bagaimana seorang Petrus pernah mengkhianati dia. Tapi dia datang kepada Petrus ketika Petrus sedang menjelaikan. Betul? Tuhan datang, Yesus berkata, apakah kamu mengasihi aku? Ngerti kisah itu? Ngerti? Dan firman Tuhan berkata, Petrus berkata apa waktu itu? Apa? Ya Tuhan apa? Aku mengasihimu. Kasih yang Tuhan berikan itu kasih agape, agapo.
kasih yang tidak ada syaratnya. Tapi Petrus menjawab dengan kasih filio. 2 kali Petrus menjawab sama. Yang ketiga, Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Dengan kasih filio. Kalian enggak lihat bahasa Yunaninya, enggak tahu ya. Tapi di bahasa Yunaninya itu, apakah engkau filio aku? Yesus menurunkan standar kasihnya. Bukan kasih yang berkorban, tapi kasih sesama. Petrus nangis karena dia tahu bahasa Yahudi, dia tahu, dia nangis. Dan ketika dia bertobat itulah Tuhan pakai. Jadi dalam komunitas seperti ini ada orang-orang yang mungkin teman-teman yang jengkel, nggak ngenain. Apakah kau tetap mengasihi dia? Om Freddy bersaksi di depan kalian. Tante Inike kalau kami ngajar biasanya kan berdua. Siapapun orang yang berusaha untuk menfitnah Om Freddy, apapun itu, aku tidak pernah meninggalkan dia. Aku malah datangi dia. Aku akan kasih dia. Karena orang yang fitnah kamu, ketika kamu timbul sakit hati, itu yang terpenjara kita. Tapi ketika kamu mengasihi dia dengan kesetiaan yang mau Tuhan bisnis ini, maka yang terjadi, firman Tuhan katakan seperti engkau menaruh apa? Bara api kepada orang itu. Jadi dimanapun engkau ini dibully orang, kasih, doakan. Suatu saat engkau akan melihat orang-orang ini akan percaya sungguh-sungguh kepada Yesus dan menjadi berkat bagi kemuliaan dia. Ada enggak punya teman-teman yang aku tuh ngasih dia loh, tapi kok jengkel kayak, ada enggak? Ada yang pernah punya teman seperti itu? Apa Om Freddy aja yang punya teman seperti itu? Ada enggak yang lain? Coba yang ada angkat tangan tinggi. Ada ya? Pasti ada ya? Di dalam sekolah, di dalam komunitas, pasti ada orang-orang seperti itu. Untuk apa? Untuk supaya kita ini bertumbuh secara maturity, secara dewasa di hadapan Tuhan. Mengapa Tuhan tempatkan orang-orang bahasa Om Freddy jelei di dalam kehidupan kita? Supaya kita bertumbuh. Kalau kamu ketemu dengan orang-orang baik saja, imanmu nggak bisa bertumbuh. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi sekali lagi, kesetiaan dalam komunitas ini penting. Biarpun kalian menghadapi mungkin kendala-kendala di dalam komunitas. Jadi sekali lagi, kesetiaan itu tidak mudah. Tapi kita akan sama-sama bahas kesetiaan ini. Tadi yang kedua, ya. Yang ketiga, tolong. Yuk, baca yuk. 2, 3. Kesetiaan dalam hubungan dan pasangan hidup. Kita buka, ada ya, Kejadian 24 ayat 58. 2, 3. Ribkah menjawab, aku mau pergi. Loh Om, saya kan belum mau menikah. Tapi ini kalian harus tahu bahwa kesetiaan dalam kehidupan seorang Ribkah itu, Om Freddy tulis di sini. Abraham punya anak namanya Ishak. Ya, Abraham mengutus orang yang terbaik dalam hidupnya untuk mencari pasangan, yaitu Ribkah. Dan mereka akhirnya menikah dalam satu komitmen. Jangan hanya mencari pasangan yang keren. Oh, pasangannya yang ganteng. Percayalah, banyak orang yang Om Freddy sudah layani, Om Freddy pelayanan keluarga 2002. Orang keren itu hanya sebentar saja. Kerennya itu hanya sebentar saja. Setelah itu kerennya hilang. Yang tinggal ngoroknya. Ya, Ko Yung sama Cina Talia sudah tanya, sudah tahu mesti. Yang tinggal kelemahan-kelemahannya. Jadi kalau kita mencari orang
yang cuman keren, itu kita tidak akan mendapatkan yang terbaik. Beberapa waktu Om Freddy didatangi waktu pelayanan di Batam, itu yang ikut itu orang-orang pendeta-pendeta dari Malaysia. Ini Om Freddy sampaikan ke kalian supaya kalian tahu ya, ini kenyataan yang ada. Jadi setelah Om Freddy khotbah, seorang pendeta Malaysia itu datang ke Om Freddy. Pak, saya boleh sharing Pak? Boleh konseling? Boleh. Dia ngomong gini, Pak, saya ini punya jemaat worship leader, orangnya cantik Pak. Masalahnya Pak, dia ini disukai oleh bosnya ganteng. Kemudian mereka akhirnya menikah. Setelah menikah, kemudian 3 bulan kemudian Pak, ada seorang suaminya jemaatnya ini mengenalkan seorang cowok kepada istrinya. Seorang cowok, orang ini ganteng. Ini orang suaminya ganteng, punya duit, ya toh. Dan kemudian setelah itu 6 bulan kemudian suaminya itu dia selingkuh dengan siapa? Cowok ini. Jadi tidak nangkap lah Mas Romredi. Jadi sekarang ini kesetiaan itu dihancurkan dengan berbagai macam. Jadi jangan mikir gini loh, Om Freddy ngomong gini supaya kalian menyadari. Ya, hari-hari ini iblis itu menghancurkan banyak orang bukan dengan cara-cara biasa. Nanti maksudnya? Jadi dia hancurkan anak-anak muda dengan berbagai macam cara. Jadi kalian harus waspada. Kemarin ada teman Om Freddy, orangnya baik, tiba-tiba sekarang masuk penjara. Maaf ya, dia dituntut 4 orang karena pedofil. Padahal di YouTube namanya udah tenar. Saya nggak mau sebut nama, nanti Om Yong aja sama Om Jinat yang tak bilang. Kaget. Kenapa? Kesetiaan itu diuji. Banyak orang tidak setia akan Tuhan. Banyak orang tidak setia akan kasih Dia. Kalah sama anjing. Kok bisa Om? Coba next. Lah ini ada anjing, siapa namanya ini? Hachiko. Kalau kalian pernah ke Jepang, siapa yang pernah ke Jepang? Belum pernah? Nat pernah ya Nat ya? Sama Yong pernah ya? Belum? Oh Nat aja ya? Oh di Tiga. Sudah pernah lihat di Shibuya ya? Ini di tempat Shibuya? Belum pernah? Om Freddy udah 3 kali ke Jepang. Sudah lihat ini ya? Belum kenal kalian. Kalau kenal tak aja. Belum kenal. Ini namanya Hachiko, betul ya? Hachiko ini adalah anjing miliknya Profesor Uno. Profesor siapa itu? Bacanya apa? Ueno. Terus Uno gitu ya. Wangelan lidah kita ini gitu. Profesor Uno itu ngajar. Dia itu ngajar. Setiap hari, ini kalau kalian, masa sih kamu ke Jepang nggak pernah lihat Hachiko ini? Hah? Lah kemana? Terlalu kecil waktu itu. Oh, tempatnya betul ramai banget. Ini anjing ini menjadi satu ikon lambang kesetiaan, betul ya? Lambang kesetiaan seluruh dunia. Kenapa? Ada yang tahu ceritanya? Nah itu tahu di depan ada Om. Di depan ada. Iya, anjing ini luar biasanya. Dia itu setiap hari itu dia ini mengantarkan tuannya, Profesor siapa itu? Udah depannya ada juga. Isaburo Uno itu, ya. Dia diantar, kemudian sorenya dia akan menjemput biasanya. Dan setiap hari dilakukan oleh si Hachiko ini. Suatu saat tuannya tidak pulang. Kenapa tidak pulang? Kenapa? Meninggal. Kenapa meninggal? Loh, itu ada tulisannya loh. Oh, tidak ada ya? Dia ngajar,
kena jantung, kemudian meninggal, ditolong nggak bisa, meninggal, kan tidak pulang ke tempatnya kan? Lah si Hachiko ini, dia tuh nunggu, kok puannya nggak pulang? Dan sampai 10 tahun, 10 tahun ya? Nggak ada itu ya? 10 tahun, betul ya? 10 tahun ya? Betul nggak? Terus percaya aja lah ya 10 tahun gitu ya. Sampai 10 tahun Hachiko ini menunggu sampai akhir hidupnya. Dia tunggu. Itu lambang kesetiaan. Kita sama Tuhan Yesus gitu enggak? Tuhan, apapun yang dilakukan, aku pokoknya setia. Setia itu seperti gini. Sadrak, Mesak, Abednego. Setia itu. Dia berkata, andai kata Tuhan tidak menolong aku sekali-kali tidak akan apa? Menyembah raja, patung raja. Itu setia. Jadi apapun yang dunia coba iming-iming ke kalian, kita belajar. Hachiko ini mungkin menurut saya dalam penantiannya 10 tahun ini ada orang yang mungkin ya mencoba untuk membawa dia ke tempatnya dia. Mungkin ya, bisa ya Yong ya, mungkin ya. Kan pingin dia ke tempat yang baik ya, dikasih makan, yuk ke rumahku dikasih makan. Gak pernah mau. Sampai 10 tahun Hachiko ini wajahnya itu ya, betul ya. Saya lihat di internet kok wajahnya itu. Wajahnya yang kanan ini loh. Betul enggak? Kok beda ya? Oh beda ya? Ya wes boleh, pokoknya aku juga di internet kok ya kan? Ya, Hachiko itu jenis apa saya tidak tahu. Jenis apa ya Yong ya? Kesetiaan itu adalah, ini penting teman-teman ya adik-adik. Kesetiaan itu adalah buah roh, bukan kekuatan kita. Amin. Jadi kalau kalian mau kesetiaan, itu datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Kalian harus minta dari Tuhan. Ya. Oh ini ditulis di internet 9 tahun. Konferensi tak kira 10 tahun. Selama 9 tahun menunggu tuannya pulang. Makna rohaninya apa? Jika seekor anjing bisa setia tanpa pamrih, seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan bisa setia menantikan Tuhan dalam doa, dalam pengharapan, dan dalam panggilan hidup. Setia, tidak melihat apapun yang memengaruhi hidup kita. Berarti kasih contoh yang kedua. Next, siapa ini? Thomas. Friend. Thomas Alva Edison itu pegang apa? Lampu ya. Dia ini yang menciptakan bola lampu atau lampu bola. Saya tuh bingung kok bisa ya hanya dia yang bisa menciptakan lampu bola ya? Yang lain bodoh-bodoh kok piye ya? Waktu itu ya. Kok bisa ya? Kok pinter banget gitu loh. Dulu berarti belum ada lampu bola. Kalian tahu enggak ketika dia menciptakan lampu bola ini berapa kali dia gagal? Kok tahu 1000? Oh ada tulisannya ya? Ada di depan loh? Oh enggak ada ya? Ya betul. Lucu kamu memang. Ya, dia gagal lebih 1000 kali saat mencoba, tapi dia berkata, saya tidak gagal 1000 kali. Dia katakan, saya tidak gagal berapa? Saya tidak gagal 1000 kali. Dia berkata, saya hanya menemukan 1000 cara yang tidak berhasil. Hebat. Saya ulang. Dia berkata, saya tidak gagal. I'm not fail 1000 times. 1000. Pokoknya gitulah ya. Tapi dia katakan, tapi saya
hanya menemukan 1000 cara yang tidak berhasil. Beda enggak? Bedanya gini, orang gagal itu pikirannya gagal, tapi kalau 1000 cara yang tidak berhasil, contoh, dia mencoba ini, 1, ditulis sama dia, nggak berhasil karena ada faktor apa? Tahu maksudnya ya? Yang kedua, dia coba lagi, nggak berhasil karena apa? Beda antara gagal dan bukan belum berhasil, itu bodoh. Antara gagal dan belum menemukan cara. Nah, kalau kita seperti dia, kalau kita nunggu Tuhan, aku kok belum menemukan jodoh contohnya. Tuhan, aku kok belum menemukan, kok nanti Tuhan pengharapan kok belum datang. Seperti Thomas Alva Edison, belum ketemu saja. Om Freddy waktu itu ngomong sama si Vanuel. Tahu Vanuel ya? Beberapa kenal ya. Vanuel itu kan anak om yang pertama. Dia waktu itu katanya orang-orang itu SMP itu udah pacaran katanya. Di di Tritunggal. Tapi Om Freddy tidak tahu. Terus kemudian SMA kelas 1, aku dengar dia ini waktu itu dekat sama orang. Om Freddy panggil secara pribadi. Karena Om Freddy tahu bagaimana parenting, tak panggil. Saya ngomong-ngomong sama Vanuel. Van, kamu udah deket sama orang. Udah apa? Apa namanya itu? Monyet, Pak. Lu kok monyet? Cinta monyet. Iya, cinta monyet. Ya Pak, cinta monyet. Berarti belum besar, dia bilang gitu. Serius ini, Om Freddy ngomong gitu. Belum besar. Nah, besar namanya apa, Van? Gorila, Pak. Serius ini, pembicaraan guyu, tapi Om Freddy ngobrol gitu. Kalau kamu sekarang ini masih monyet-monyetan seperti kamu, tiba-tiba Tuhan punya rencana sebetulnya. Kamu kuliah, ketemu dengan berbagai macam kota. Tuhan sudah menentukan jodohmu nanti di kuliah itu. Kalau kamu yang monyet ini terus kamu lakukan sampai kamu kuliah, monyet kamu ini, ya toh? Kan monyet-monyetan kan? Akhirnya kan jadi sama dia. Terus ketemu dengan yang Tuhan kasih sebetulnya. Dia tetap jadi sama yang monyet ini atau jadi yang Tuhan tentukan? Monyet. Jadinya sama cinta monyetnya, betul enggak? Tuhan berkenan enggak? Enggak. Tapi Tuhan mengizinkan. Tapi masalahnya akan semakin besar. Ingat ya bedanya ya. Tuhan apa membuat kamu itu jatuh tergeletak? Enggak. Bedanya kalau Tuhan berkenan, kalau jodoh ya, Tuhan berkenan, itu kamu itu akan lebih enak hadapinya, saling mendukung, bisa jadi berkat. Tapi kalau yang monyet tadi, karena kalian tidak mau dengar apa yang mau Tuhan nyatakan, struggle-nya wah hebat. Dan tidak sedikit orang yang bermasalah dan akhirnya pisah di bidang ini. Karena memang hanya Tuhan izinkan. Kalau dia tidak kuat memegang ini sebagai perjanjian seumur hidup, bisa jadi masalah. Beda nggak? Ngerti masalah Freddy ya? Ya, Om, salah tuh Om Freddy itu. SMP sekarang sudah banyak yang pacaran loh Om. Om Freddy kuno. Ya memang Om Freddy kuno kali ini. Cuman ini kebenaran. Tante Yunika itu cintaku satu-satunya dan istriku satu-satunya. Serius, pacarku satu-satunya. Aku tidak pernah pacaran dengan orang lain. Serius. Banyak orang sih naksir Om Freddy loh pada waktu itu. Loh, tenang serius ini. Kok bisa Om? Om Freddy itu kan papa itu meninggal kelas 2 SMP. Jadi Om Freddy itu dulu bergaya kayak orang tua. Rambutnya klimis kayak dikasih apa namanya orang aring. Tahu orang aring enggak? Tahu orang aring? Terus pakainya safari, tahu safari? Batik. Bayangkan kelas 2 SMP pakai rambut klimis mencelong gitu. Lebih udah sekarang mungkin daripada dulu itu. Terus pakai batik. Orang ngerti ini mungkin ini orang SMA kelas 2, kelas 3. Lah Om Freddy kelas 2 SMP itu sudah disuruh khotbah SMA.
Jadi sering khotbah di anak-anak SMA itu. Apalagi waktu itu aku mimpin sebagai ketua kaum muda di GBM itu. Padahal anggotaku itu dari SMP kelas 1 sampai umur 34. Akhirnya aku harus tampil setua mungkin. Kalau aku tidak tampil setua mungkin, aku nanti dianggap mereka anak ingusan. Jadi Om Freddy harus tampil setua mungkin, serius itu. Sehingga ada orang-orang tertentu yang kalau dia tidak punya kasih bapak, adik-adik yang bapaknya mungkin nakal gitu ya, kan delok kayak Om Freddy kok bapaknya dewe. Wah, kok teman gitu ya. Aku serius, ini tenanan ini ngomong. Bukan kelas 2 SMP itu Om Freddy itu banyak teman-teman itu datang ke rumah. Itu belajar Alkitab semua Freddy. Apalagi kelas SMA itu sudah banyak dari orang-orang datang. Ya ini direkam enggak apa-apa, disetel silakan karena banyak yang kejadian betul itu. Mereka datang sampai mama sama anak, mama sama adik-adikku tuh senang. Kenapa? Mereka bawa makanan terus kan? Mereka bawa makanan, alasannya belajar Alkitab. Di rumahku yang satunya betul, kita belajar Alkitab betul. Karena aku dari kecil kan ditinggal papa. Dan Om Freddy kan pernah kesaksian dari 2 SMP itu. Aku setiap hari ke gereja. Tapi aku tidak pernah pacaran. Sampai aku kuliah, itu yang konseling sama Om Freddy Tana Yuliga tuh dari kesaksian. Om Freddy itu kenal orang namanya Pak Sabar. Karena terlalu sabar aku ini. Sehingga banyak orang dari Unika, dari Untak, ya, terus dari Siti Kubang, cewek-cewek itu yang saya konseling kalau masih cowok loh, cewek-cewek itu di sini. Jadi cewek-cewek itu banyak konseling sama Om Freddy. Betul-betul. Karena apa? Potonganku potongan tua. Dan kedua aku kerja waktu itu. Dari semester 1 Om Freddy sudah kerja. Senang juga tak traktiri juga mungkin ya. Tetapi aku tidak pernah pacaran, nyoba-nyoba, tidak pernah. Kenapa? Karena aku ya satu seumur hidup. Jadi kalian kalau yang belum pacaran berdoa no. Ya karena pacaran itu di Alkitab orang ono sebetulnya. Tidak ada. Tunangan ada. Tapi pacaran tidak ada loh di Alkitab. Ada enggak? Koyong-yong. Ya ada loh. Pacaran itu nanti kalian bisa banding-bandingin kamu dengan pacar yang lain. Aku tidak bisa bandingin, sopo bandingin dengan sopo. Tidak ada pikiranku karena tidak pernah pacaran. Tapi banyak orang yang wah, kamu sama pacarku dulu bedanya. Kamu sama pacarku dulu, lo pacarku berapa? 10. Wah bedanya kayak semua ini. Lo tidak mungkin sempurna, betul enggak? Jadi kesetiaan itu penting dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan setelah Om tidak pacaran pun, aku bersaksi di hadapan kalian. Dengan Tante Yunika itulah Om Freddy jadi suami yang pertama dalam hidupnya dan tidak melakukan apa-apa kecuali sama istriku. Aku bisa ngomong di depan kalian. Jadi sekali lagi penting buat hidup kita untuk setia. Ya, kesetiaan bukan dari diri kita, karena kamu hebat bukan. Karena Om Freddy setiap hari datang sama Tuhan. Aku di SMP itu setiap hari sudah doa pagi di gereja. Di GBM itu doa pagi jam 5 ya sampai jam 6. Aku main musik. Ya harus teko terus. Jam 5 sampai jam 6. Setiap hari. Sehingga aku tahu kok aku bisa seperti itu. Itu karena Tuhan. Buah roh kesetiaan bukan karena kita ini hebat. Minta sama Tuhan. Ya. Nanti Tuhan tidak cuma kasih kesetiaan. Tuhan kasih tadi damai sejahtera. Tuhan kasih sukacita. Ya toh? Tuhan kasih penguasaan diri, ya orang bilang, Pak aku tuh bisa menguasai diri Pak. Kalau ada makanan Pak, tak ambil Pak. Nggak usah kamu, aku ya tak ambil juga. Gitu. Bukan itu maksudnya ya, itu greedy lah maksudnya gitu ya. Orang kita bisa menguasai diri. Yang terakhir, next. Lah ini aku kok heran, kok sudah tak ganti ininya kok enggak berubah. Ini memang ini ya, tak ganti kok gambarnya enggak berubah ya. Enggak apa-apa wes. Tapi kalian tahu maksudnya ya. Gambarnya Naomi kok lanang. Enggak, ini bukan untuk lucu-lucuan, memang salah yang Om Freddy ini. Ya. Ya, jadi yang tadi Thomas Alva Edison itu makna rohaninya kesetiaan berarti gigih, tidak menyerah di tengah kegagalan. Sama seperti iman kita.
tetap berjalan bersama Tuhan meski belum melihat hasil. Jadi kalian apapun yang terjadi dalam hidup kalian, ingat belum lihat hasil, tapi tetap setia. Amin. Itu namanya kesetiaan. Yang terakhir, sebetulnya sih ada 20 ini. Cuma kalau sampai 20 kelamaan ya Yong ya. 3 aja deh ya. Rut 1 ayat 16. Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Allahmu lah Allahku. Rut seorang wanita muda yang dia adalah seorang dari Moab. Tahu Moab ya? Moab ini sebetulnya bukan Israel. Dan ini kalau kalian tahu sejarahnya kan anaknya Naomi itu kan dua-duanya mati. Ya, mendapatkan mantu namanya Orpa dan Rut ini. Dan Orpa kan kembali ke bangsanya, tinggal Rut, ya. Dan ini yang firman Tuhan katakan. Rut adalah wanita muda yang bisa saja kembali ke bangsanya karena dia orang Moab. Tapi ia memilih setia pada Naomi, ibu mertuanya, padahal sudah tidak ada suami kan dia. Dan ikut menyembah Allah Israel. Ini perhatikan. Rut, dia bisa saja kembali. Aku tidak ada dari Naomi yang bisa aku ambil. Betul ya? Tidak ada yang dari Naomi yang bisa membuat dia ini benefit buat dia, keuntungan buat dia Raono. Tapi dia setia, dia tahu bahwa Allahnya Naomi ini Allah yang dahsyat. Sayang waktu itu Naomi itu pindah dari Bethlehem, betul Bethlehem ya? Betul ya? Dari Bethlehem ya? Nggak ngerti toh? Terus pergi kan? Dia pergi, itu dari rumah. Beth itu kan rumah, iya toh? Lehem itu rumah roti. Harusnya dari rumah roti mereka pindah. Lah ini yang Tuhan tidak mau dalam hidupnya. Dan ketika mereka kembali lagi, dikatakan Rut ikut menyembah Allah Israel. Kesetiaannya membuka jalan bagi dia masuk dalam keturunan Mesias. Kalau kalian lihat di dalam Matius 1 ayat 1 dan seterusnya, itu nama Rut ada di sana. Itu salah satu yang dipakai Tuhan sebagai perantara melahirkan Yesus Kristus. Secara jasmani ya. Kan Yesus itu kan sebetulnya Allah 100% kan. Dia hanya dititipkan di kandungan Maria. Dia tidak berhubungan dengan wanita siapapun, ya toh. Jadi Rut dia setia terhadap panggilannya. Dia setia kepada Allahnya Naomi. Makna rohaninya apa? Anak muda zaman sekarang perlu belajar kesetiaan seperti Rut. Tidak cari yang mudah. Rut gampang cari suami lagi. Tapi dia tidak melakukan itu. Tapi cari yang benar dan taat akan Tuhan. Apa yang dia cari? Akhirnya Rut ketemu siapa? Halo? Boaz. Dan ketika menikah dengan Boaz itulah, Boaz bukan Boaz loh ya, dia akhirnya melahirkan keturunan Yesus Kristus. Kalau dia tidak setia akan panggilannya, mungkin nama Rut tidak ada di Alkitab. Sesuatu panggilan yang luar biasa, kesetiaan dalam hidup kita. Kesetiaan datangnya dari mana? Tuhan. Minta Tuhan tolong aku supaya pistis, faithfulness ini ada di dalam hidupmu. Mulai masa muda, engkau setia kepada Tuhan, tidak mudah digoncang. Ketika engkau nanti bekerja, ada orang yang ngomong gini, kamu tak kasih pekerjaan lebih baik, tapi kamu jangan ikut Yesus lagi ya. Gimana bro? Banyak artis-artis top. Saya buka rahasia ini kan bukan rahasia lagi, betul ya? Banyak artis-artis top dengan mudahnya berpindah. Keyakinan akan Yesus dilepas. Tapi saya masih melihat orang-orang yang cinta Tuhan, hidupnya tidak pernah dibiarkan Tuhan.
Orang-orang berkata kalau mau jadi artis harus pindah, sehingga mereka pindah. Bahkan maaf, kalau tidak pindah, tidak dapat kerjaan, tidak dapat penghasilan. Banyak toh? Itu Asmiranda ya. Terus kemudian orang-orang yang mencari Tuhan, mereka tidak jobnya hilang, tapi orang yang setia akan panggilannya diberkati Tuhan. Salah satunya namanya, pernah tahu nggak pemerannya Yesus? Namanya siapa? James Caviezel. James Caviezel yang terakhir ya, enggak sampai 20. James Caviezel itu, dia itu waktu itu dipanggil oleh sutradara terkenal yang bernama Mel Gibson. Mel Gibson tahu enggak? Kalau enggak, tak kenalin Om Freddy nanti. Mel Gibson itu sutradara terkenal. Dia dulu adalah pemain yang itu loh, yang main, yang hebat itu loh. Kalau film-film kolosal itu dia main itu loh. Tahu enggak? Ketua dia berarti ya. Lama-lama ya, ketua dia berarti lumayan. Harusnya tak kasih ininya ya. Mel Gibson itu waktu itu dia baru dipulihkan dari narkoba, dan dia ingin membuat film bagaimana dia bertobat. Tentunya dia ingin Yesus dimuliakan. Dia telepon yang namanya si Jim Caviezel. Saya pernah cerita ini enggak? Belum ya? Tak ceritain terakhir ya? Iya. Tapi nanti dengar cerita lagi ini enggak apa-apa ya? Jim Caviezel ini dipanggil oleh Mel Gibson. Pikir Jim Caviezel, oh Mel Gibson manggil dia karena umur dia waktu dipanggil itu 33. Jadi waktu Yesus mati. Oh, karena umurku 33. Apakah itu Mel? Bukan. Oh, berarti karena nama dia Jim Caviezel, JC, Jesus Christ. Inisialnya sama. Oh, apakah karena inisialnya sama? Bukan. Jadi Jim Caviezel itu pikirnya dia karena namanya inisialnya sama, karena umurnya sama, aku dipanggil jadi pemerannya Yesus. Bukan. Aku lihat kamu waktu itu main film The Red Line. Bagaimana kamu mengorbankan dirimu. Jadi waktu itu ada tentara mau dihabisin oleh tentara lawan. Dia mengorbankan dirinya, dia lari ke tempat yang berlawanan arah dengan teman-temannya, supaya yang dikejar hanya dia. Dan dia akhirnya memang mati. Dan kepahlawanan dia itu dilihat Mel Gibson, padahal di film ya. Dan itu yang menjadikan dia diambil menjadi pemeran Yesus Kristus di The Passion of the Christ. Ketika dia dipanggil, dia harus mempelajari bahasa Aram. Dia harus belajar tradisi Yahudi. Dia harus belajar di mana Yesus pernah menampakkan kaki di mana saja. Dia belajar. Karena bahasa yang dilakukan waktu itu bukan bahasa Ibrani. Yang jadi waktu itu bahasa Aram, bukan Ibrani. Karena itu jajahan Romawi waktu itu ya. Kemudian yang terjadi ketika dia memerankan Yesus, kalau dia tidak setia, dia berhenti tengah jalan. Kenapa? Dia berkata, dia lihat teman-temannya selama 8 jam dia dirias. Kalian tahu toh, waktu Yesus mati itu seperti itu toh, itu ngeriasnya itu 8 jam. Ngerias tahu ya? Dirias itu 8 jam. Dan dia bilang, aduh rasanya itu gatal semua. Ya bayangkan, itu pernek-pernek yang menempel tubuhnya itu dari dia gatal. Dan dia bilang, aku harusnya tidak mau memerankan Yesus. Nggak sampai di situ saja. Ketika dia waktu itu dicambuk, dipasangi kayu 5 cm. Itu orang Romawi yang menghujamkan cambuk itu cambuknya betulan yang ada geriginya itu. Begitu masuk jelek, itu kena sampingnya, tidak kena belakangnya. Wah, dia teriak. Itu yang dia dapat tuh. Bahkan dia berkata, dia hampir tidak setia
memerankan film itu. Kenapa? Ketika dia memikul salib itu, dia katakan lengannya dia itu lepas. Bukan tangannya tidak putus, lepas, tahu ya? Dislokasi. Dia teriak dan dia mengumpat-umpat. Loro, pokoknya bahasa Jawa, loro gitu. Mungkin dia ngomong bahasa anjing, pas komplit lah dia ngomong, dia miso-miso gitu. Dia berkata dia miso-miso gitu. Kucing, kemudian semut mungkin dan sebagainya, dia ngomong gitu ya. Kemudian yang terjadi, orang-orang itu mengira dia memerankan dengan hebat. Wah, ditepui tangan, wah, dikira hebat ini Pak Jim Gafes memerankannya hebat, padahal sakit betulan. Dan setelah itu dia masuk rumah sakit. Dan ketika masuk rumah sakit, di kesaksiannya bilang, Mel Gibson datang ke dia. Gimana? Kamu mau selesai? Apa kamu mau terus? Dia bilang, waktu saya memutuskan untuk memerankan tokoh Yesus ini, dia sudah mengorbankan karirnya. Kenapa? Orang-orang Hollywood itu tidak suka, itu banyak orang Yahudi tidak suka dengan Yesus Kristus. Sehingga begitu Jim Gaffigan itu memerankan tokoh Yesus, itu pasti mati. Karirnya maksudnya. Karir saya sudah saya lepas. Saya tidak akan lepas Yesus itu dalam hidupnya. Dia begitu sembuh, dia perankan lagi. Dan tidak sampai di situ. Ketika dia disalib, firman Tuhan, firman Tuhan, bukan ada firman Tuhan. Ketika dia salib itu di daerah Itali, itu sangat dingin sekali. Maaf, dia hanya pakai celana dalam. Yang lain itu pakai mantel-mantel tebal. Dia bilang dia kena hipertermia. Tahu hipertermia? Itu dia katakan seperti ribuan bahkan jutaan peso yang menusuk-nusuk dia. Dia baru berpikir lagi, aku paling tinggi dewe. Lah nek ada petel, ada gledek, piye baru mikir kesambar beneran. Langsung jatuh. Orang lain ngomong mati iki. Mati sekarang bahasanya metong ya. metong. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan ingin kesaksian dari kesetiaannya. Dia wajahnya kata dia hitam, rambut dia kayak dongking katanya dia. Tapi dari itulah dia tetap selamat. Dan lewat the passion of the Christ itu, jutaan orang, puluhan juta orang, bahkan mungkin ratusan juta, mereka mengalami pertobatan dan mengingat akan bagaimana Yesus berkorban. Dari kesetiaannya itu, tidak cuma itu yang didapat. Yang terakhir, orang Romawi yang mencambuk sampai dia harus teriak itu, orang Romawi ini bertobat dan terima Yesus. Hebat ya kesetiaan itu ya. Kalau kalian mau, Tuhan, aku mau itu, minta sama Tuhan. Bangkit berdiri ya. Masih ada 17, tapi tidak usah, nanti aja ya. Ini nanti apelnya saya kembalikan kepada Cina sama Koyo.